Multiple myeloma merupakan sebuah penyakit neoplastik kanker sel plasma dari jenis sel darah putih yang mengakibatkan penumpukan sel kanker di sumsum tulang. Nah, kanker ini akan mengakibatkan protein yang bersifat abnormal dapat berkomplikasi. Nah, proliferasi sel ini yang bersifat tak terkendali ini akan mengakibatkan penyakit seperti anemia, trombositopenia, bahkan leukemia. Nah, sel-sel mieloma bisa menyebabkan adanya lesi titik pada tulang dan nyeri tulang belakang, hiperkalsemia, bahkan menyebabkan gagal ginjal. Di Indonesia sendiri, kasus pasien yang mengalami penyakit ini merupakan sebuah kasus yang jarang terjadi namun akan meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari Cancer Registration of Darmanis National Cancer Hospital atau DNCH, pada 2016 kasus multiple myeloma di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2007 mencapai angka 0,23 per 100.000 populasi. Adapun rumusan masalah dari student project ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan multiple myeloma, yang kedua, bagaimana epidemiologinya, yang ketiga, patofisiologinya, yang keempat, bagaimana cara menanganinya. Tujuan penulisan ini, yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan multiple myeloma, yang kedua, untuk mengetahui bagaimana epidemiologinya, yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana patofisiologinya, yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara menangani multiple myeloma. Manfaat penulisan ini, yang pertama, bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai multiple myeloma. Yang kedua, bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi mengenai multiple myeloma. Jadi kasus multiple myeloma pertama kali dilaporkan pada tahun 1844 oleh Samuel Solly. Hingga saat ini, multiple myeloma dikenal sebagai kelainan keganasan yang ditandai dengan proliferasi sel plasma klonal yang tidak terkontrol yang menyebabkan berbagai macam komplikasi yang menyebabkan disfungsi organ dan berakhir dengan kematian. Multiple myeloma dapat berakibat fatal karena pertumbuhan sel plasma yang bermutasi di dalam sumsum tulang yang tidak terkontrol dan merusak. Penyakit ini dapat menyebabkan kegagalan sumsum tulang yang menyebabkan anemia, nyeri tulang, patah tulang, kadar kalsium tinggi, dan gagal ginjal. Multiple myeloma merupakan suatu penyakit hematologi nomor 2 paling umum terjadi di dunia. Angka kejadian dari penyakit ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Hingga pada tahun 2014, peningkatannya menyentuh angka 36,1%. Untuk prevalensinya sendiri, negara barat memiliki prevalensi yang lebih tinggi daripada negara Asia. Dengan perbandingan lelaki dan juga perempuan itu 60-40, median umurnya 70 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyakit ini tidak memiliki data yang jelas, tetapi dapat dipastikan bahwa penyakit ini mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Adapun faktor risiko dari multiple myeloma dapat dibedakan menjadi faktor genetik dan faktor akurat ataupun yang diperoleh. Faktor genetik menunjukkan bahwa seseorang dengan riwayat keluarga dengan multiple myeloma mengalami peningkatan risiko, dan beberapa faktor akurat dibedakan menjadi lingkungan atau eksposur pekerjaan seperti industri pertanian, makanan dan petrokimia, radiasi, obesitas atau konsumsi makanan tertentu, riwayat personal monoklonal gammopathy undetermined significance, dan juga peradangan kronis dan infeksi seperti human herpesvirus 8. Multiple myeloma dideteksi dari adanya abnormalitas sitogenetik plasma sel serta adanya perubahan genetik multistep yang menyebabkan terjadinya progresi dari monoklonal gammopathy of undetermined significance atau MGUS yang akan menjadi multiple myeloma atau MM. Patogenesis dari multiple myeloma atau MM ini adalah pembentukan awal MGUS dan proses perkembangan MGUS menjadi multiple myeloma atau MM. Pembentukan awal monoklonal gammopathy of underdetermined significance disebabkan oleh adanya kelainan sitogenetik sebagai hasil dari adanya respon abnormal terhadap antigenik yang menghasilkan imunoglobulin monoklonal. Sedangkan pada proses perkembangan monoklonal gammopathy of underdetermined significance menjadi multiple myeloma ditandai oleh suatu second hit yang merupakan konsekuensi dari adanya tambahan pada lesi sitogenik.
Beberapa second hit lainnya yang juga terjadi yaitu yang pertama adanya perubahan genetik tambahan, yang kedua adanya proliferasi sel akibat dari cell cycle dysregulation, yang ketiga adanya evasi akibat dari adanya apoptosis, dan yang keempat adanya perubahan pada lingkungan mikrosumsum tulang. Manifestasi klinis dari multiple myeloma. Nah, untuk multiple myeloma ini tidak menimbulkan gejala yang spesifik, namun pada beberapa kasus dilaporkan anemia tidak spesifik, nyeri tulang, terutama pada tulang belakang ataupun dada, kelelahan, mual, sembelit, kehilangan selera makan, kebingungan atau penurunan kesadaran, konstipasi, dan juga seringnya timbul infeksi dan juga penurunan berat badan. Selain menggunakan manifestasi klinis untuk mendiagnosis multiple myeloma, hal yang lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan kriteria Krebs. Yang pertama adalah kalsium. Ketika kalsium kadarnya tinggi seperti hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium di atas 12 mg per desiliter, akan menyebabkan peningkatan osteoklas yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan tulang. Yang kedua adalah renal failure, yaitu disebabkan oleh deposit ataupun penumpukan dari protein M yang terjadi pada ginjal. Yang ketiga adalah anemia. Anemia merupakan gejala yang sangat sering dijumpai karena adanya pendesakan sistem eritroid oleh sel plasma dan juga akibat berbagai dari sitokin, yaitu interleukin 6 dan juga TNF-alpha. Setelah itu yang terakhir adalah bone lesion. Nah, osteoklas yang berlebihan juga dapat menyebabkan bone lesi yang khas, yaitu bone lesi osteolitik. Kemudian untuk proses diagnosis selanjutnya adalah laboratorium tes. Yang pertama tes darah, di mana analisis laboratorium darah dapat menunjukkan protein M yang diproduksi oleh sel myeloma, dapat menunjukkan beta 2 mikroglobulin, dan dapat digunakan untuk pemeriksaan fungsi ginjal, jumlah sel darah, kadar kalsium, serta asam urat. Kemudian tes yang kedua yaitu tes urin, di mana analisis urin dapat menunjukkan protein Benz-Jones pada penderita multiple myeloma. Dan yang ketiga, pemeriksaan sumsum tulang dilakukan dengan cara aspirasi dan biopsi sumsum tulang. Kemudian dilakukan suatu tes khusus yaitu fluorescence in situ hybridization atau yang disingkat FISH untuk mengidentifikasi adanya mutasi sel. Dan yang terakhir adalah imaging test. Contohnya itu MRI, sinar X, dan CT scan yang bertujuan untuk mendeteksi permasalahan pada tulang akibat multiple myeloma. Terapi awal multiple myeloma bergantung pada resiko penyakit serta status fungsional untuk dilakukannya transplantasi. Dexamethasone dosis rendah 40 mg per minggu lebih disarankan untuk menurunkan derajat toksisitasnya. Transplantasi sel punca autologus dapat memperpanjang kelangsungan hidup rata-rata sekitar 12 bulan. Setelah dilakukannya transplantasi, dilanjutkan terapi dengan lenalidomide serta bortezomib. Untuk pasien hiperkalsemia dan gagal ginjal, dapat dilakukan hidrasi serta diberikan glikokortikoid, bifosfonat, kalsitonin, serta hemodialisis. Antibiotik profilaksis serta faktor pertumbuhan hematopoietik dapat diberikan pada beberapa bulan awal dilakukannya kemoterapi. Imunoglobulin intravena dapat diberikan pada pasien dengan infeksi berulang. Dan pasien dengan nyeri tulang dapat diberikan opioid untuk menurunkan gejala. Diagnosis: pasien yang lebih tua memiliki kualitas hidup yang kurang baik dibandingkan dengan pasien yang lebih muda. Terapi yang diikuti dengan transplantasi sel punca autologus diperkirakan memiliki kelangsungan hidup 4,5 tahun dibandingkan dengan median 3,5 tahun dengan terapi standar. Multiple myeloma adalah keganasan yang ditandai dengan adanya proliferasi sel plasma yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi dan juga dapat menyebabkan kematian. Proliferasi sel plasma yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan anemia, trombositopenia, dan juga leukemia. Multiple myeloma biasa terjadi di negara barat dan lebih sering terjadi pada laki-laki daripada wanita dengan perbandingan 60/40 dan terjadi dalam rentang usia 70 tahun. Penyebab dari penyakit ini masih belum diketahui. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit ini. Salah satu faktor tersebut adalah faktor genetik.
pada pasien yang menderita multiple myeloma ditemukan adanya abnormalitas sitogenetik plasma sel dan juga perubahan multiple genetic cell. Cara mendiagnosis penyakit ini adalah dengan dilakukannya tes darah. Dan juga gejala yang biasa terjadi pada penyakit ini adalah nyeri tulang belakang dan nyeri tulang dada. Tes pendukung yang dapat dilakukan adalah tes darah, tes urin, pemeriksaan susun tulang, dan juga imaging test. Cara terapi penyakit ini adalah dengan melihat apakah dapat dilakukan transplantasi sel punca autologus atau SCT. Prognosis dari penyakit ini ditentukan dengan adanya penyakit penyerta.